Saudara-saudari yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus, yaitu Islam. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang bersyukur. Hadirin yang saya hormati, bersyukur adalah salah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi dari ayat ini kita diajarkan bahwa bersyukur itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga cara kita menjaga dan memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, nikmat itu bisa dicabut atau berubah menjadi kesulitan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, nikmat Allah itu sangatlah luas dan melimpah. Banyak di antara kita yang terkadang hanya menyadari nikmat besarnya saja, seperti kesehatan, kekayaan, atau kesuksesan. Padahal nikmat-nikmat kecil pun itu juga sangatlah penting untuk kita syukuri. Misalnya, udara yang kita hirup setiap hari, kemampuan kita dalam melihat, mendengar, serta kesempatan kita untuk beribadah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadits yang artinya, barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman jiwanya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia seluruhnya telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini menunjukkan bahwa nikmat yang kita miliki setiap hari sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat kita bahagia dan juga bersyukur. Namun seringkali kita lupa untuk menghargai nikmat-nikmat ini karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki. Hadirin yang berbahagia, bersyukur itu dapat diwujudkan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati ini adalah menyadari bahwa semua nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan merasa puas serta ridho dengan apa yang telah diberikannya kepada kita. Jadi tidak ada yang kita miliki, baik rezeki, kesehatan maupun kebahagiaan, kecuali karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan ini apa? Bersyukur dengan lisan ini artinya kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk penghargaan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah. Mengucapkan syukur setiap saat ini adalah wujud kecintaan kita kepada Allah atas segala yang telah dianugerahkannya. Terus yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan perbuatan ini berarti kita harus bisa memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kebaikan. Misalnya,
menggunakan kekayaan untuk bersedekah, menggunakan ilmu untuk membantu orang lain, dan menggunakan waktu serta tenaga untuk melakukan amal soleh. Jadi dipergunakan untuk ke hal-hal yang baik. Nikmat Allah itu harus digunakan dengan cara yang benar dan tidak boleh disalahgunakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita itu lebih mudah mengeluh dibandingkan dengan bersyukur. Padahal keluhan itu hanya dapat membuat hati kita itu tidak tenang dan pikiran kita semakin gelisah. Sebaliknya, jika kita bersyukur akan menenangkan hati, membuat kita itu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam hal dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini mengajarkan kita untuk melihat orang yang kurang beruntung agar kita selalu senantiasa merasa bersyukur dan tidak mudah merasa kekurangan. Janganlah kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kaya, membandingkan diri kita dengan orang yang lebih sukses atau yang lebih beruntung, karena hal itu hanya akan menimbulkan rasa iri dan tidak puas di dalam hati kita. Begitu. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita jaga nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya dan kita gunakan untuk kebaikan agar Allah itu terus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.